Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita menikmati berkat rahmat Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Pagi hari ini kita merenungkan bagian dari firman Tuhan kembali. Masih di Ulangan pasal 32. Sekarang mari kita lihat hidup akhir dari hidup Musa, apa yang kira-kira dialami dan bagaimana dia menghidupi kehidupan terakhirnya. Tema kita pagi ini adalah menghormati kekudusan Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya, Musa pernah melakukan satu peristiwa di mana dia tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dan akibat dia tidak menghormati kekudusan Tuhan, dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Mari kita berdoa sebelum nanti saudara Adi akan membantu kita membaca ayat 48 sampai 52. Cukup panjang tapi saya berdoa ini akan memberkati kita. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu, terima kasih untuk semua anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami menyerahkan AMD ini untuk mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan kepada apa yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan adik. Ulangan 32 ayat 48 sampai 52. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba, di Kades, di padang gurun Zin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel." Puji Tuhan, saudara. Inilah akhir dari hidup Musa yang ditulis, dituangkan di kitab Ulangan ini. Yang menceritakan bagaimana dia kembali ke rumah Tuhan. Saudara, Musa berumur 120 tahun. Dia sudah sangat tua sekali. Karena ini melampaui usia yang ditetapkan 70, 80. Sebagaimana yang diucapkan di nyanyian Mazmur 90. Tapi Tuhan memberi bonus 120 tahun. Ini umur yang cukup panjang, melewati masa-masa hidup yang dia harus lalui. Tapi Alkitab mengatakan bahwa orang besar ini, hamba Tuhan yang hebat ini, hamba Tuhan yang istimewa ini, tidak dapat memasuki tanah Kanaan. Hal ini dikarenakan Allah tidak menghendaki Musa memasuki tanah Kanaan. Kenapa Allah tidak menghendaki Musa memasuki tanah Kanaan? Saudara, karena Musa pernah melanggar kekudusan Tuhan. Dia tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dia tidak melakukan perintah Tuhan. Dia menolak melakukan perintah Tuhan. Bahkan dia marah kepada umat Tuhan karena mereka bersungut-sungut meminta air kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memukul batu. Untuk memerintahkan kepada batu untuk keluar air itu. Tapi Musa memukulnya sehingga batu itu mengeluarkan air.
Dan peristiwa ini menjadi sebuah peristiwa yang menjadi batu kecil dalam hidup Musa yang menghalangi dirinya untuk memasuki tanah Kanaan. Padahal tinggal selangkah lagi. Tapi Musa tidak berontak terhadap keputusan Tuhan. Musa tetap berserah kepada Tuhan. Karena keputusan Tuhan adalah keputusan yang terbaik bagi dirinya. Tapi menariknya, Musa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat tanah Kanaan dari kejauhan. Dari mana Musa melihat? Coba perhatikan baik-baik, saudara. Musa diminta Tuhan naik ke pegunungan Abarim. Nah, kata pegunungan ini bisa berbicara tentang ada begitu banyak gunung di sana, pegunungan, ya, gunung-gunung begitu. Nah, di salah satu pegunungan Abarim itu ada Gunung Nebo. Tapi di terjemahan yang lain, naik ke Gunung Abiram, lalu di atas Gunung Nebo. Saya lebih cocok dengan terjemahan baru yang mengatakan di pegunungan Abarim. Itu sama seperti Sumatera. Ada pegunungan yang namanya apa kalau di Sumatera itu? Membentang apa? Dari utara sampai selatan. Gunung-gunung itu namanya apa? Baru lulus gak lupa sih Adi. Bukit Barisan, ya benar ya? Ya, Bukit Barisan, yang nyari Google, saudara. Bukit Barisan. Ini geografinya bagusan saya nih kelihatannya. Bukit Barisan, saudara. Membentang Bukit Barisan. Nah, di antara Bukit Barisan itu ada gunung. A, gunung B, gunung C, gunung D, kira-kira demikian. Nah, di pegunungan Abarim di tanah Moab itu ada salah satu gunung, namanya Gunung Nebo. Dan di Gunung Nebo inilah Musa memandang tanah Kanaan. Saudara, Gunung Nebo itu tinggi. Dan di bawah lembah Gunung Nebo kita bisa melihat Laut Mati, saudara. Kita bisa melihat kota Yeriko. Kita juga bisa melihat dari kejauhan kota Yerusalem. Kita juga bisa melihat daerah Hebron, tempat di mana Abraham tinggal, menetap bersama dengan istrinya dan meninggal dan dikuburkan di Gua Mahpela di daerah Beersheba, di tanah Hebron itu, ya, di padang pasir, di padang gurun Hebron, ya, atau Negev. Bisa melihat jauh, wah, dan melihat keindahan tanah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dia bisa melihat tanah yang subur, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Tetapi Musa tidak bisa menikmati tanah yang diberikan Tuhan. Berlelah-lelah 40 tahun lamanya bersama dengan bangsa Israel. Beredar-edar, tinggal di padang gurun, di bawah terik matahari, di bawah dinginnya malam, dalam perlindungan tiang awan, tiang api. 40 tahun mereka berjalan, sudah ganti generasi. Karena generasi yang tua sudah pada meninggal. Dan generasi muda, generasi Yosua sudah bangkit. Meneruskan ayah dan ibu mereka. Tapi Musa tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Hanya satu yang membuat Musa tidak bisa masuk. Yaitu karena Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan. Saudara bisa bayangkan ya. Musa ini hanya melakukan satu kesalahan. Selama 40 tahun dia memimpin bangsa Israel. Jangan dihitung 80 tahun sebelumnya ya.
Kalau dihitung 80 tahun sebelumnya, ya banyak sekali. Tapi selama dia memimpin umat Tuhan, dia melakukan hanya satu kesalahan saja, yaitu melanggar perintah Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau satu pelanggaran saja tidak bisa menikmati tanah Kanaan, tidak bisa menikmati kerajaan sorga dalam kekekalan, apalagi yang banyak, saudara. Coba saudara dan saya hitung berapa banyak kita melakukan hal yang tidak menghormati kekudusan Tuhan. Berapa kali kita melanggar perintah Tuhan. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama kayak ngitung bintang, saudara. Tiba-tiba saudara tertidur karena saking banyaknya pelanggaran yang kita lakukan, bukan? Satu saja tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Bagaimana dengan kita, saudara? Sudah pasti kita tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Sudah pasti kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita butuh anugerah. Kalau bukan karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita, kita tidak akan menikmati kerajaan surga. Kalau bukan karena anugerah Tuhan yang menebus kita, yang mengangkat kita dari lumpur dosa, yang mengadopsi kita menjadi anak-anaknya, kita ini binasa, saudara, pasti tidak masuk dalam kerajaan surga. Kita pasti tidak bisa hidup bersama dengan Bapa dalam kekekalan, kalau bukan karena anugerah. Oleh karena itu, saudara, syukuri anugerah Tuhan dan hormati kekudusan Tuhan. Syukuri karena belas kasihan Tuhan semata, karena anugerah Tuhan semata, kita ini bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak hanya memandang dari kejauhan orang-orang yang memasuki tanah perjanjian, orang-orang yang bisa hidup bersama dengan Allah. Kita tidak seperti orang kaya yang memandang Lazarus dari kejauhan karena hidup di bawah atau duduk di pangkuan Abraham. Semua karena anugerah. Mari saudara, kalau Tuhan Yesus berkata jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Walaupun perintah Tuhan ini seringkali gagal untuk dilakukan. Dari mana kita tahu? Dari mana asumsinya? Dari mana dasar pemikirannya? Dasar pemikirannya Petrus, saudara. Petrus itu berapa kali jatuh, saudara? Petrus itu jatuh berkali-kali. Dia jatuh ketika Yesus berkata, iblis nyala engkau. Dia jatuh lagi ketika dia menyangkali Yesus. Dia jatuh lagi bahkan ketika diajak berdoa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Berapa kali dia gagal? 3 kali, saudara. Berkali-kali orang ini jatuh. Bukan berarti ketika Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa lagi, tidak ada kemungkinan orang itu berbuat dosa. Kemungkinan itu ada. Tapi hati kita harus kembali kepada Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Menghormati kekudusan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Ada begitu banyak tokoh di dalam Alkitab yang hanya memandang kerajaan surga dari kejauhan. Karena kedatangan Tuhan belum terjadi. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang setia, yang mengkhotbahkan kedatangan Tuhan yang kedua kali, sudah kembali ke rumah Tuhan. Mereka tidak menikmati perjumpaan dengan Tuhan ketika Tuhan datang kedua kali. Tapi bukan berarti mereka memandang dari kejauhan. Tapi mereka menikmati anugerah Tuhan sebagaimana yang Tuhan firmankan. Sama seperti Abraham, bukan? Tapi Abraham punya iman. Coba lihat iman Abraham. Ibrani 11 ayat yang ke-8.
dikatakan demikian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Lihat, perhatikan ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi yang menanti-nantikan kota tinggal bersama dengan Bapa. Bukan hanya kita, tapi Abraham ribuan tahun yang lalu sudah memandang kota dengan iman dan mengharapkannya untuk tinggal di sana. Jadi tanah perjanjian adalah kesementaraan, tapi kekekalan itulah yang dia yakini, yang dia tinggal bersama dengan Bapa. Harusnya kita punya iman yang sama. Mungkin kita tidak mencapai nanti ketika Tuhan datang kedua kali. Mungkin Tuhan datang bisa tahun 3000. Kalau tahun 3000, adik dan saya masih hidup. Tahun 3000. Ini tahun berapa? 2024. 1000 tahun lagi. Ya. Mungkin kita, saudara dan saya tidak lagi hidup. Tapi kita harus punya iman seperti iman Abraham. Kita memandang hari ini seperti Musa memandang kerajaan Allah. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah di dalam Alkitab. Kita memandangnya dengan iman untuk tinggal bersama-sama dengan Bapa di surga. Satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah mari kita belajar mulai dari sekarang menghormati kekudusan Tuhan. Dan itu membuat kita familiar untuk tinggal dalam kerajaan yang kekal. Belajar menghormati kekudusan Tuhan. Belajar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belajar beribadah dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memperhatikan kekudusan. Saya kemarin beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu ya, saya bertemu dengan Mr. Jess. Saya duduk di bawah ngobrol, membicarakan tentang event of mission. Karena tanggal 31 Januari ini kita punya event of mission. Imlek Day. Ya. Hari Imlek kita akan beribadah bersama-sama dengan home. Kita punya acara spesial di hari Imlek itu. Kita akan menikmati. Ketika ngobrol-ngobrol saya berkata begini. Saya melihat AOW ini dari kacamata saya pribadi. Kenapa AOW mengalami penurunan kualitas dan juga kuantitas dan juga materi? Saya berkata kepada Mr. Jess, jangan-jangan ada dosa yang menghalangi. Jangan-jangan karena kita tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan. Jangan-jangan karena kita cenderung hidup di dalam dosa. Saya berkata kepada Mr. Jess, mungkin karena kita sudah tidak lagi menghargai dan menghormati kekudusan Tuhan. Mari kita belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Untuk menikmati anugerah Tuhan kembali. Berkat Tuhan kembali. Kasih karunia Tuhan kembali dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita belajar menghormati kekudusan Tuhan. Supaya kita bisa menikmati kerajaan Allah yang kekal. Yang disediakan bagi mereka. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Itu karena anugerah Tuhan. Syukuri karena anugerah Tuhan. Hari ini kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal.
di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Makasih untuk kasih setia-Mu. Ampuni kami ya Tuhan yang seringkali tidak menghormati kekudusan Tuhan. Ampuni kami yang seringkali mengabaikan hidup benar di hadapan Allah. Kami membiarkan hidup kami dilingkupi dengan kenikmatan dunia, sehingga kami lupa akan kasih karunia Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan layakkan kami untuk menikmati berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bukan hanya ingin melihat kerajaan Allah yang kekal, tapi kami juga ingin memasuki kerajaan Allah yang kekal dan tinggal diam bersama dengan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, terpujilah nama-Mu. Kami rindu kalau Tuhan datang kedua kali, kami juga menjadi bagian dari orang-orang yang diangkat oleh Tuhan. Berjumpa dengan Kristus di awan-awan. Dirindukan oleh setiap umat Tuhan di seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan semua aktivitas kami, kesibukan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, studi kami dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya berdoa semua kita diberkati oleh Tuhan. Memasuki tanah perjanjian. Amin. Amin. Hormati kekudusan Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hari ini, selamat bekerja. You are blessed.